Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda, teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi untuk mengawali hari ini ya kan Bun, marilah kita memulai untuk memasak sarapan dulu di pagi hari ini ya kan Bun, supaya kita bisa kuat menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan banyak sekali aktivitas yang sudah menunggu mengantri di belakang sana ya Bun, sepanjang jalan kenangan itu antriannya. Jadi untuk menu sarapan kita kali ini ya kan Bun, kita akan memasak mie goreng, tapi ini tidak digoreng dadakan ya Bun, seperti tahu bulat ya kan Bun, karena ini banyak dulu prosedur-prosedurnya yang mau diselesaikan dulu ya kan Bun. Untuk direbus dulu, disiap-siapkan dulu bahan-bahan segala macamnya, barulah dia dimasak gitu. Karena yang mau kita masak ini bukan mie instan ya Bun, yang udah ada bumbunya langsung. Ini tuh mie telur ya kan Bun, jadi harus disiapkan bumbunya sendiri begitu. Kenapa harus mie telur? Kenapa nggak mie instan aja? Karena biar mie ini tuh bisa juga dimakan oleh Ade Arumi dan juga Abang Lutfi gitu. Kalau mie instan pagi-pagi udah makan mie instan kan kesian ya Bun, anak-anak kecil ya kan Bun, nanti terkontaminasi kayak mama bapaknya ya kan Bun, yang tiap hari kalau misalnya malas masak tuh pasti makannya Indomie gitu ya kan. Dan juga itu adalah salah satu alasannya kan Bun, kenapa mama ini tidak pernah menyetok namanya Indomie mie instan di rumah ini ya kan Bun, karena nanti kalau misalnya tiba-tiba tuh ya kan Bun udah malas masak, pastilah teringat yang ada Indomie dan Indomie terus yang mau dimasak ya kan Bun gitu. Boleh makan sesekali, tapi kalau sering-sering yang bisa nanti kita berkunjunglah ke rumah sakit bertemu bapak dokter gitu. Jangan sampai ya Bun. Mari kita lanjut lagi untuk memasak kita ya kan Bun. Kali ini itu cabenya kita iris-iris saja gitu ya kan Bun, karena memang ini tuh supaya bisa diarumi juga Abang Luffy makan gitu. Kalau misalnya pedas-pedas mereka pasti bakalan banyak lagi cerita ya kan Bun, bisa-bisa banyak minum daripada banyak makannya gitu. Tapi kalau nanti mau pedas ya tinggallah mamanya menambahkan aja cabai sendiri ya kan Bun gitu, entah saus, entah cabai yang udah dimasak gitu ya kan Bun. Pokoknya udah ada stoknya, udahlah aman gitu ya kan Bun. Penting anak-anak tuh udah aman pagi-pagi sarapan dulu, perutnya kenyang, jadi dia nggak banyak kali ceritanya, nggak rewel ya kan Bun. Karena kalau misalnya ya kan Bun anak-anak itu lapar gitu ya kan Bun, dalam keadaan lapar perutnya pasti dia bakalan rewel ya kan Bun. Terus nanti yang ujung-ujungnya kita itu sebagai mak-mama untuk beberes itu pasti tidak akan fokus gitu ya kan Bun. Jadi ya berantakan lah, yang harusnya nasi itu dimasak ya kan Bun, ujung-ujungnya kita taruh aja di situ, terlupa lah kita ya kan Bun, berantakan semuanya. Jadi oleh karena itu ya kan Bun, untuk menghindari itu semua ya kan Bun, lebih baiklah kita menyiapkan dulu cateringan sarapanan di pagi hari ini ya kan Bun, supaya semuanya bisa aman terkendali gitu ya kan, supaya semuanya bisa sat-set dikerjakan gitu. Jadi karena sudah belajar dari pengalamannya kan Bun, untuk masak telur ini aku lebih seringnya itu memasukkan dulu ke dalam tempat seperti ini, baru nanti dipindahkan ke dalam kuali ya kan Bun. Kenapa begitu? Pasti bunda-bunda bertanya-tanya ya kan Bun. Baiklah, aku akan menceritakan sedikit cerita di masa laluku. Ngeri kali di masa laluku. Jadi waktu itu ya kan Bun, aku punya pengalaman yang sedikit buruk, tapi lebih banyaknya itu membuat aku lapar ya kan Bun. Kenapa begitu? Karena waktu itu aku pernah memasak Indomie kuah gitu ya kan Bun. Jadi aku itu kalau masak Indomie kuah sukanya telurnya itu agak separuh matang gitu, sehingga waktu memasukkan telurnya itu di pertengahan gitu ya kan Bun, jadi dia tuh tidak matang semuanya gitu. Lalu waktu aku mau memasukkan telur itu ya kan Bun, langsung aku ceplokkan aja telur itu ke dalam kuali gitu ya kan Bun. Ternyata telurnya itu busuk, sehingga mie yang sudah aku masak itu tercampurlah dengan telur busuk itu. Alhasil mie nya nggak bisa dimakan dan dibuang lah ya kan Bun. Sakitnya tuh di sini Bun, menyesek, tapi lebih sakit lagi ulu hati dan juga lambung, karena udah lapar ternyata Indominya udah nggak bisa dimakan dan jadinya terbuang sia-sia ya kan Bun. Aduh, menangis di pojokan gitu ya kan Bun. Tapi ya sudahlah, itu adalah pengalaman yang bisa membuat kita lebih banyak belajar gitu. Nah jadi itu dialah ya Bun alasannya ya kan. Jadi sesuatu yang kita lalui itu adalah sesuatu pengalaman yang bisa menjadi pelajaran kita ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, kita sudah belajar terlebih dahulu dari pengalaman sebelum-sebelumnya begitu. Mari kita lanjut lagi ya kan Bun, memasak sarapan kita, karena dari tadi ini panjang lebar, kali tinggi, kali ini segala macam diceritakan sama mama-mama ini ya kan Bun. Alhasil ya kan Bun, tidak terasa ternyata sarapan kita sudah jadi ya kan Bun. Tinggal ditambahin bumbu-bumbu dan juga ditambahin dan bawang dan tomat, maka jadilah dia mie goreng ala-ala di pagi hari ini untuk sarapan gitu. Ternyata satu bungkus mie tadi ya kan Bun, kalau udah dimasak itu jadinya ya banyak ya kan Bun, bisa jadi satu piring ini. Tapi karena kita adalah warga Indonesia, kalau misalnya nggak kenyang makan mie aja, maka kita harus menambahkannya dengan nasi gitu ya kan Bun. Orang Indonesia begitu, apapun makannya nasi tetap yang utama gitu.
gitu. Nah ini sebelum kita melanjutkan lagi aktivitas kita ya kan bun yang padat merayap itu ya kan bun, marilah kita bersarapan dulu bersama adek Arumi di luar rumah gitu ya kan bun, bersantai di pagi hari mumpung udaranya masih sejuk walaupun itu udah agak terik ya kan bun, tapi itu panas pagi ya kan bun, seger-seger anget-anget gitu ya kan. Nah untuk list agenda selanjutnya ya kan bun, yaitu adalah membersihkan kulkas ya kan bun. Jadi kulkas aku ini sudah kumatikan semalaman sehingga saljunya itu sudah rontok gitu ya kan bun, dan mencair gitu. Dan juga karena memang tidak ada isinya ya kan bun, yang bakalan menjadi busuk gitu. Karena memang proteinnya sudah habis dan kosong melompong ya kan bun, tidak ada terlihat itu ya kan bun. Jadi kulkas ini termasuk kulkas jadul ya kan bun, sudah lama gitu umurnya, tapi aku tidak tahu kapan pembeliannya gitu ya kan bun, karena memang kulkas ini adalah pemberian dari teman waktu aku tinggal di perumahan PT dulu gitu ya kan bun. Namanya juga kita diberi ya kan bun, tidak mungkin kita menolak, apalagi barang yang diberi itu masih bagus dan juga sangat berguna bagi kita gitu ya kan bun. Jadi ya sudahlah, aku langsung menyuruh Pak suami langsung bawa, langsung angkut, aku bilang gitu ya kan bun, karena memang kulkas itu sangat dibutuhkan untuk mengawetkan bahan-bahan yang mau kita masak dan juga bisa tahan untuk 1 minggu kemudian gitu ya kan bun. Tapi walaupun kulkas ini termasuk kulkas yang jadul ya kan bun, tapi aku sangat suka. Kenapa aku suka? Karena memang dia tuh memiliki freezer yang besar gitu ya kan bun. Ini tuh bukan iklan ya kan bun, karena mungkin aku rasa nggak ada lagi dijual lagi sekarang, karena memang tahunnya itu sudah lama sekali gitu ya kan bun. Tapi aku betul-betul mereview lah ya kan bun, kulkas jadul aku gini ya kan bun, yang sudah menemani aku ya kan bun beberapa tahun ini gitu. Nah terlihat lah ya kan bun, memang freezernya itu luas gitu ya kan bun. Ini tuh bisa 3 tumpuk food container gitu ya kan bun, kalau misalnya di ukuran sedang gitu ya kan bun, karena memang seluas itu dia gitu ya kan bun, dan juga bisa muat banyak gitu. Kalau untuk masalah dinginnya, ini tuh masih dingin ya kan bun, malahan aku buat es batu itu semalaman udah bisa langsung beku paginya gitu ya kan bun, karena memang dia masih dinginnya itu bagus. Dan juga memang kalau misalnya kita pikir-pikir ya kan bun, kalau barang-barang dulu itu ya kan bun, pasti itu mesinnya itu bandel-bandel dan kuat-kuat gitu ya kan. Karena seperti kulkas aku ini ya kan bun, walaupun dia jadul tapi memang untuk kualitasnya itu masih bagus, dan juga untuk kedinginannya itu masih mantap ya kan bun, masih oke sekali gitu ya kan bun. Jadi intinya ya kan bun, kalau kita ingin barang-barang kita itu awet ya kita harus pandai-pandai menjaganya, merawatnya gitu ya kan bun. Dirawatlah sebaik mungkin pokoknya gitu ya kan bun. Sedangkan bapak-bapak itu aja ya kan bun, merawat Malika dari kecil sampai besar dengan sebaik mungkin ya kan bun, sehingga menjadi kedelai hitam pilihan gitu ya kan, yang berkualitas. Kemana lah cerita kita ini ya kan. Dan juga aku adalah tipe orang yang selagi masih sama fungsinya ya kan bun, maka akan gak kugunakan sampai dia memang betul-betul tidak bisa digunakan kembali gitu ya kan bun. Karena eman-eman kalau misalnya kita tiba-tiba membeli sesuatu yang sama dan fungsinya sama gitu ya kan bun, padahal yang lama itu masih bagus gitu. Nah ini untuk di bawah ini tadi airnya tergenang ya kan bun, tapi nggak apa-apa, ini tinggal dilap-lap begini aja, terus nanti kain lapnya diperas begitu terus sampai airnya habis gitu, udah selesai gitu ya kan bun. Dan juga untuk kulkas yang kalau misalnya zaman-zaman tahun lama ini ya gitu ya kan bun, dia tuh memiliki penampung air di belakangnya gitu ya kan bun. Jadi kalau misalnya penampungnya itu sudah penuh, kita tinggal membuangnya tuh, kita pasang lagi begitu. Jadi kalau misalnya kita ya kan bun, di atasnya itu banyak salju, terus tiba-tiba kita matikan kulkasnya, pasti saljunya bakal mencair ya kan bun. Dan juga untuk airnya itu dia nggak bakalan untuk bercecer-ceceran di lantai gitu ya kan bun, atau melimpah ruah gitu ya kan bun. Palingan sedikit ada tapi tidak terlalu banyak gitu ya kan bun, sehingga tidak membuat becek gitu, karena memang airnya sudah ada penampung di belakangnya. Ini dilanjutkan membersihkan untuk bagian rak-raknya ya kan bun, bagian atas sampai bawah gitu ya kan bun. Dan juga ini untuk rak-raknya sudah tidak komplit lagi. Dan untuk di bawahnya itu kenapa aku tidak mencopotkannya, karena itu tidak pasangannya sebenarnya ya kan bun, tapi aku mendapatkannya dari kulkas waktu itu ada yang udah dibuang gitu. Karena memang ini kulkas tidak ada rak-raknya lagi ya kan bun, jadi aku rasa bisa lah. Ternyata itu tuh agak kecil sedikit, ya udahlah aku lakban saja ya kan bun. Sebenarnya dia itu bisa nempel ya kan bun, tapi tidak terlalu kuat menempelnya. Jadi kalau misalnya nanti mencari kerja ya kan bun, kita menaruh barang terus jatuh dia ya kan bun, copot dia ya kan bun, itu menambah kerja kita. Jadi ya udahlah aku lakban saja ya kan bun. Namanya mama ini memiliki 1001 cara supaya barang itu bisa digunakan kembali gitu ya kan bun, tidak terbuang-buang sia-sia gitu. Begitulah pokoknya mama ini ya kan bun, selagi masih bisa gitu ya kan bun, diusahakan sebisa mungkin gitu ya kan bun. Tapi entahlah itu aku saja atau mama di luar sana begitu ya kan bun, tapi aku begitulah orangnya ya kan bun, selagi itu bisa diusahakan maka aku usahakan gitu ya kan. Nah jadi ini untuk finishingnya ya kan bun, coilah bahasanya finishing gitu ya kan bun, untuk tahap akhirnya gitu ya kan bun, kita lap-lap aja lah ya kan bun ini kulkasnya yang sudah bersih tadi ya kan bun, dengan kain kering gitu ya kan, sehingga nanti dia tidak ada bekas-bekas air gitu ya kan bun, tinggal bercak-bercaknya gitu. Jadi dia tuh bersihnya memang benar-benar bersih gitu. Jadi ini dia tadi ya kan bun, yang aku bilang untuk penampungan air di belakang kulkas itu ya kan bun, beginilah dia penampakannya gitu. Ini tuh tadinya tergantung gitu ya kan bun, tapi memang tidak terlalu besar, tapi lumayan ini bisa menampung airnya gitu.
Dan ini juga mau aku bersihkan sekalian ya kan bun, karena memang sudah lama tidak dibersihkan. Jadi dia tuh sudah agak kotor kayak gini gitu ya kan bun, supaya bersih kembali. Pokoknya supaya semuanya kinclong pokoknya gitu ya kan bun. Semua kulkasnya kita bersihkan gitu. Karena kalau misalnya bagian belakangnya ini tidak dibersihkan ya kan bun, cuman dibiarkan saja, memang airnya bakalan kering sendiri. Tapi dia tuh bakalan mengeluarkan bau yang tidak sedap gitu ya kan bun. Jadi ya udahlah, daripada terjadi bau-bauan yang tidak sedap dan mengganggu pernapasan kita ya kan bun. Jadi kita bersihkan saja semuanya sekalian gitu ya kan. Nah ini sudah selesai ya kan bun, tinggal kita pasang-pasang saja rak-raknya yang sudah kita cuci dan kita bersihkan tadi gitu. Jadi semuanya sudah bersih, kinclong lagi ya kan bun, seperti sudah selesai mandi gitu. Jadi kalau misalnya kulkas sudah bersih gini ya kan bun, nanti kalau kita misalnya mau food prep gitu ya kan bun, udah enak, kulkasnya udah bersih, udah seger mata memandang gitu ya kan bun. Nah ini kita masukkan lagi bahan-bahan yang tersisa di kulkas ini ya kan bun. Itu yang di atas di freezer aku letak itu adalah lengkuas, jahe, kunyit dan juga teman-temannya ya kan bun, supaya lebih awet dan tahan lama gitu. Makanya aku freezerkan saja gitu. Nah ini dia penampakannya ya kan bun, sudah bersih kembali, sudah kinclong gitu ya kan bun. Walaupun kulkas jadul, kalau kita rawat, kita bersihkan pasti dia bakalan bersih dan juga sehat terawat gitu. Jadi karena untuk bagian dalamnya sudah bersih ya kan bun, gak afdol kalau misalnya di atas-atas ini juga nggak kita bersihkan. Jadi ini tuh penutup kulkasnya karena sudah kotor sekali ya kan bun, jadi aku ganti saja. Itu terlihatlah adalah harta karun yang tersimpan di bawah kulkas itu ya, di bawah alas kulkas maksudnya ya kan bun. Begitulah kalau jadi mak-mama gitu ya kan bun, apa bisa diselip-selipkan di atas tuh, nanti baru teringat lah pas waktu membersih-bersihkan seperti ini. Kalau untuk membersihkan ini ya kan bun, tinggal dilap-lap begini saja, dan juga kita ganti ya kan bun untuk alas kulkasnya itu menjadi warna biru ini ya kan bun. Dan ini itu tuh adalah selendang ya kan bun, yang udah nggak terpakai sebenarnya gitu ya kan bun. Bukan nggak terpakai, tapi nggak ada yang mau memakai karena memang dia ada manik-maniknya gitu ya kan bun. Tau lah kalau misalnya jilbab-jilbab kayak zaman-zaman dulu yang ada manik-maniknya gitu ya kan bun, yang rame, yang heboh gitu ya kan bun. Dan sekarang kan udah nggak lagi musim untuk pakai-pakai yang kayak gitu ya kan bun. Jadi daripada dia tidak terpakai, jadi aku memanfaatkannya saja untuk alas kulkas seperti ini gitu. Hasilnya malah jadi cantik ya kan bun, ada manik-maniknya, ada rumbai-rumbainya gitu. Karena bagian atasnya udah bersih juga ya kan bun, kita kembalikan lagi barang-barang tadi yang kita turunkan seperti penanak nasi dan juga mesin blender ini ya kan bun. Ada warna hijau, warna biru, senada sama alasnya gitu ya kan bun. Pokoknya full color lah rumah aku ini ya kan bun. Jadi karena memang semuanya sudah selesai ya kan bun, ini tuh ada pekerjaan terakhir ya kan bun untuk menata-nata ini semua. Maka sampai di sini dulu untuk aktivitas aku kali ini ya kan bun. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk bunda-bunda dan teman-teman yang selalu setia menonton video aku sampai akhir. Dan juga mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah ya kan bun. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.